Desa Karanggading. Karanggading dulu termasuk desa yang terluas di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, karena wilayahnya termasuk wilayah Desa Pantai Gading, Kuala Besar, dan perkotaan. Sekarang desa ini memiliki luas 1008 hektar dengan 14 dusun, di mana 602 hektarnya adalah areal pertanian. Mayoritas warganya adalah petani, tapi selain itu ada juga yang hidup sebagai nelayan, pedagang, dan lain-lain. Pada tahun 1980-an sampai 1990-an, desa ini pernah menjadi desa swasembada pangan. Desa ini di sebelah utara berbatas dengan Desa Selotong, di sebelah timur dengan Desa Pantai Gading, di sebelah selatan dengan Desa Perkotaan, dan di sebelah barat dengan Desa Telaga Jernih dan Desa Secanggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program Kelana, keliling Langkat nih ceritanya. Jadi ceritanya Kabupaten Langkat ini kan luas Pak, ya kan? Ada 23 kecamatan. Nah, kita keliling-keliling lah di 23 kecamatan itu. Salah satunya adalah di Kecamatan Secanggang, tepatnya di Desa Karanggading. Di sini sudah ada bersama kita Pak Kades. Jadi nanti kita minta Pak Kades untuk memperkenalkan diri bersama dengan rekan-rekan dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada bersama beliau hadir hari ini. Kepada Pak Kades kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan perkenalkan, nama saya Adi Siswoyo, Sarjana Ekonomi, selaku pejabat Kepala Desa Karanggading, sesuai dengan surat keputusan Bapak Bupati Langkat terkait dengan penunjukan saya sebagai pejabat Desa Karanggading, yang sebenarnya posisi saya ada di kantor camat sebagai kasih pemerintahan kantor camat Secanggang. Terkait dengan program kita hari ini, Desa Karanggading adalah merupakan salah satu desa dari 16 desa yang ada di Kecamatan Secanggang. Kami akan memperkenalkan, ya, di sebelah kanan saya ada sekretaris desa saya, yaitu Bapak M. Yusuf Kurniawan, Sarjana Hukum. Kemudian di sebelahnya lagi ada Ibu Tumini selaku Ketua Kelompok Tani Wanita Desa Karanggading. Kemudian yang di sebelahnya lagi ada Bapak Uco Angkat selaku Ketua Kelompok Harapan, salah satu kelompok tani yang ada di Desa Karanggading. Kemudian di sebelah kiri saya ada Sekretaris BPD Desa Karanggading, yaitu Bapak Kus Triyono, Sarjana Pendidikan. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Misran sebagai Ketua Kelompok Nelayan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan kondisi yang ada di Desa Karanggading terkait dengan pertanian, nelayan, akan dijelaskan lebih detailnya oleh Bapak M. Yusuf Kurniawan
Dan pada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Aku sekdes ya. Sekdes. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Adi Siswoyo selaku pejabat kepala Desa Karanggading. Mungkin sedikit Pak, saya akan gambarkan tentang Desa Karanggading, di mana Desa Karanggading seperti disampaikan tadi adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Secanggang. Karanggading sendiri itu memiliki luas 1008 hektar, di mana Karanggading sendiri terdiri dari 14 dusun. 14 ya. Ya. Jadi bicara soal luas Desa Karanggading, 1008 hektar, 602 hektarnya adalah areal pertanian. Ya. Jadi kalau bicara soal kependudukan, mayoritas penduduk Desa Karanggading adalah petani. Itu. Jadi berapa hal yang jadi persoalan terkait tentang pertanian khususnya saya harus sampaikan juga. Karanggading ini sebenarnya dulu pernah menjadi desa swasembada pangan, Pak. Ya. Tahun sekitar tahun 80-an. Ya, 80 sampai 90-an, di mana memang waktu itu kondisi geografis di Desa Karanggading itu masih dalam taraf irigasi dan pertanian yang aktif. Tapi setelah irigasi itu sudah tidak ada, sekarang sudah tergerus, Pak. Ibaratnya pertanian kita dari areal pertanian padi di sawah sudah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Ya. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan hari ini ada beberapa harapan kita ke depan, khususnya kepada pemerintah, kiranya bisa mengembalikan ya Pak, mengembalikan aktivitas pertanian kita di Desa Karanggading bisa seperti dulu. Gitu. Jadi saya kira itu aja sekilas tentang Desa Karanggading. Batas wilayahnya Pak? Oke, kalau batas wilayah Karanggading sendiri itu terdiri dari sebelah utara itu ada Desa Selotong, ya, Desa Selotong, juga di sebelah timurnya itu ada Desa Pantai Gading, ya. Sebelah selatan kita berbatasan langsung juga dengan Desa Perkotaan, ya. Sementara sebelah barat itu kita berbatasan langsung juga dengan Desa Telaga Jernih, ya, Telaga Jernih dan Desa Secanggang. Jadi itu Pak. Jadi Pantai Gading itu sebenarnya juga desa pemekaran dari Desa Karanggading. Di 2007 dulunya itu bagian dari Desa Karanggading. Saya kira itu. Kemudian Pak, ada ini istilah PJ ini agak apa juga bingung kan? PJ ini maksudnya cuman apa? Pejabat. Ya. Pejabat Kades maksudnya. Coba penjelasannya cuma saya jawab ya Pak. Jadi sebenarnya kita di September kemarin, tepatnya di tanggal 26 ya. 26 September kita baru saja kehilangan kepala desa kita yang definitif, yakni Bapak Bahrul. Jadi dalam konsep pemerintahan itu kan memang tidak boleh terjadi kekosongan jabatan, ya. Jadi sewaktu itu juga sudah dimusyawarahkan oleh BPD untuk mengajukan pejabat sementara sambil nantinya menunggu apakah akan dilaksanakan pergantian antar waktu untuk pejabat definitif. Kebetulan kenapa Bapak Adi ditunjuk sebagai PJ Kepala Desa, karena memang salah satu syarat menjadi pejabat kepala desa adalah harus pegawai negeri sipil. Gitu. Jadi itulah sedikit kronologis kenapa hari ini Karanggading itu kepala desanya dipimpin oleh PJ. Memang Bapak Bahrul almarhum waktu itu sebenarnya baru menjabat hanya 2 tahun. Tapi ketika kita bicara umur ya maka ini udah jadi kehendak lah ya. Kapan wafatnya Pak? 26 September 2024. Masih baru ya. 2 bulan. Kemudian kepada Bapak BPD atau Sekretaris BPD tadi ya. Sekretaris BPD itu untuk proses selanjutnya Pak, cuman itu Pak?
Oke. sampai ditunjuknya atau dipilihnya nanti kepala desa yang baru Pak gitu ya kan. Coba penjelasannya cuma sedikit. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai pejabat kepala desa Karanggading. Ini sesuai dengan aturan yang ada, bahwasanya sesuai dengan peraturan Bupati nomor 14 tahun 2023 mengatur tentang tata cara pemilihan kepala desa antar waktu. Kami dari BPD melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya sebelum dilaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu, tentu kami BPD akan memilih panitia untuk melaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu, yang tentunya di dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dipilih melalui perwakilan dari setiap dusun, yang nanti tentunya setelah panitia pemilihan kepala desa sudah terbentuk. Ya Pak Misran, saya mau tanya tentang kelompok nelayan lepas nih Pak ya. Iya. Ada berapa kelompok Pak? Sekitar Desa Karanggading sekitar 5 kelompok. Itu setiap hari tuh Pak ya? Setiap hari 5 kelompok itu turun ya? Setiap hari operasi. Kemudian hasilnya gimana Pak? Hasilnya kira-kira gimana ya kalau kita bilang namanya nelayan lepas ini? Kalau pas harinya seperti biasa lenang itu mudah-mudahan bisa mencapai, kalau sekitar 5 kelompok ini sekitar 5 atau 6 juta, sekitar gitulah penghasilan. Tapi kalau dia misalnya kan cuaca ini kan ekstrim, jadi kadang-kadang sekedar lepas operasi operasi apa aja akan jalan, seperti minyak, operasi bahkan untuk kerja, pergi, pulang, nah itu aja lah bisa. Itu kalau cuacanya nggak bagus kan. Apa aja kendala Pak yang selalu dihadapin sama nelayan-nelayan? Kendalanya ya itulah seperti pukat-pukat yang harimau kan. Nah, seperti itulah yang kita hadapi, kadang kita mengeluh gitu karena hasil berkurang, karena ada pukat-pukat liar dari luar juga kan. Itulah yang kita. Seperti sarananya Pak, misalnya jaring atau sampan atau apa segalanya tuh ada bantuan nggak Pak dari? Selama ini belum ada Pak. Kalau masalah bantuan itu untuk kelompok belum ada, karena ini pun kami ajukan juga tapi belum turun mungkin kan. Nah, udah juga kita ajukan tapi belum turun mungkin. Oh, udah pernah diajukan Pak? Udah pernah kita ajukan tapi belum ada istilahnya turun sama kita untuk Desa Karanggading lah kan. Oke, saya ke Pak Uco dulu. Ini Pak Uco angkat kan. Ketua kelompok tani apa Pak namanya? Harapan. Rupanya di desa ini ada berapa kelompok tani Pak? Oke, terima kasih kepada Bapak ya yang hadir. Di Desa Karanggading ini terdiri dari 9 kelompok Pak. 9 kelompok ya? 9 kelompok tani. Kebetulan kita sebagai pengurus kelompok Tani Harapan yang terletak di Dusun 9. Kemudian yang apa namanya kelompok kecilnya apa yang udah tahu ini? Saat ini jelas padi ya? Ya, saat ini memang kita masih tahap penanaman yang mungkin penanam kita itu ada yang lebih kurang umur 1 bulan setelah tanam. Jadi nanti kita bisa ke lokasi untuk menyopi lah lokasi tanamnya tadi. Oh, bisa dilihat ya? Bisa Pak, nanti kita tunjukkan. Tapi di desa kita ini Pak, jenis varietasnya agak banyak macamnya Pak. Ada yang istilahnya romus, kemudian ada jenis IR ya. Jadi itulah mungkin di desa kita ini masih. Jadi kita masih tahap apa nih? Penanaman Pak. Penanaman yang saat ini saya bilang tadi sudah 30 hari setelah tanam. Jadi ke tahap panen lama lagi nih ya? Kalau untuk jenis lokal mungkin kita di bulan 3 nanti Pak. Jadi kalau untuk jenis IR-nya mungkin nanti 3 bulan lagi. Bulan lama ya. Ya, Karena kan di sini
Kita sawah tak ada hujan Pak ya. Oh, ini tak ada hujan Pak. Tak ada hujan. Sini nggak ada kali air. Nggak ada ya. Ada Pak, tapi irigasi kita saat ini memang belum berjalan itu Pak. Jadi nanti di musim panen kita jumpai lagi Pak Ucok itu maksudnya lambat, ya kan? Itu dia, ya kan? Maksudnya beras baru ya kan? Iya, merasakan beras baru. Udah habis itu Ibu Tumini KWT. Itu kegiatan apa tuh Pak? Kebetulan saya ketua kelompok wanita tani. Nama kelompok saya Wanita Tani Tangguh. Saya bergerak di bidang KRPL, kawasan rumah pangan lestari. Apa itu maksudnya? Di bidang KRPL ini bergerak di lahan perkarangan rumah tangga, Pak. Jadi di lahan perkarangan rumah tangga itu kita tanami, kita bercocok tanam, baik yang pertama kayak lumbung hidup, apotek hidup, warung hidup, juga ikan serta ternak untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi kegiatan ini sebetulnya semata-mata adalah untuk ketahanan keluarga, ketahanan pangan keluarga. Itu yang mendorong ibu-ibu biar nggak diam di rumah ya Bu. Ada kegiatan juga. Bukan hanya diam di rumah Pak, yang jelas untuk membantu meningkatkan pendapatan ekonomi, keluarga. Yang kayak cabai mahal kami nggak perlu pening lagi memikirkan cabai mahal karena di lahan perkarangan kita sudah ada. Cuman saya juga punya harapan ini Pak, bukan hanya desa yang punya harapan. Untuk ketahanan keluarga ini kan juga kami ini perlu difasilitasi terutama ilmu juga dana gitu. Artinya kalau di desa ini kita untuk bersosialisasi seperti ini gitu agak sulit kalau tanpa kita fasilitasi, contohnya bibit lah. Tentunya kalau untuk pribadi saja, dari saya pribadi aja kan terbatas gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini, misalnya ditonton nanti pemerintah, ketahanan pangan keluarga ini mau saya ditingkatkan yang lebih lagi, terutama kesosialisasinya dan pendidikan untuk khususnya ibu-ibu petani, supaya pemanfaatan lahan perkarangan kita itu betul-betul dimanfaatkan. Berarti Pak Budi beruntung nih bapak-bapak di sini. Iya, ibu-ibunya aktif ya kan? Aktif ya. Bantu ya kan? Jadi kegiatan ini bukan hanya sekedar cuman hanya omong kosong belaka gitu. Makanya kegiatan ini kalau misalnya adalah konten seperti ini ditunjukkan ke masyarakat, saya berharapnya itu masyarakat seluruhnya Indonesia itu buat seperti itu gitu, ketahanan pangan keluarga. Paling nggak di desa kita ini lah. Ya. Oke Pak, balik ke Sekdes lah. Saya mau nanya sedikit mengenai BUMDes. BUMDes ada nggak kita di sini? Ya, BUMDes kita ada Pak ya. Namanya Mitra Gading Beseri ya. Kebetulan usahanya kegiatan usahanya itu apa? Penyewaan alat-alat pesta lah. Ya, listrik, mesin listrik dan lain sebagainya lah gitu. Tapi memang berjalan juga ya. Ya, kalau berjalan sih, cuman aktivitasnya ini kan artinya secara pendapatan tidak terlalu tinggi sih. Karena masih terbatas gitu peralatannya. Kemudian masalah UMKM, nggak ada UMKM kita sini. Kalau UMKM sendiri sebenarnya ada sih Pak. UMKM itu ada. Cuman kebetulan kalau di desa kita ini kan pengrajin itu dia sifatnya tidak rutinitas ya, tidak rutinitas. Jadi dia juga seorang petani, dia juga punya usaha UMKM. Kita bilang lah misalnya. Mungkin di saat pertanian ini, saat udah siapan ladang berdiri. Lagian nanti kalau dia buat sesuatu tentang kerajinan, misalnya kan di sini ada juga membuat keripik tempe ya, keripik tempe. Begitu dibuat dengan kapasitas sekian, nanti mereka jual, ya nunggu habis baru mereka buat lagi. Buat lagi kan? Iya. Enggak terus menerus gitu. Enggak. Karena kan untuk perumahan. Boleh Pak Budi tambahan sedikit? Boleh Pak. Harapan kita untuk pemerintahan pusat lah ini ya. Karena telah disampaikan oleh Pak Sekdes kami, kita Desa Karanggading ini tadi kan luas areal kita itu sekitar 109 hektar ya. 60%-nya itu adalah lahan pertanian. Nah, di tahun 80-an, 1980-an kita kan pernah swasembada itu. Artinya potensi untuk bercocok tanam dalam bidang pertanian kita kan berpeluang besar nih. Harapan kita kepada pemerintahan pusat saat ini sejak tahun 2019 itu kan ada yang namanya bendungan dibuat tuh ya. Bendungan dibuat di Desa Pantai Gading, di Pantai Geni. Itu yang rencana awalnya sasaran untuk irigasinya itu, saluran irigasinya itu termasuk Kecamatan Secanggang yang bakal dialiri gitu kan. Nah, di kecamatan kita itu sendiri, Kecamatan Secanggang itu kan udah ada yang namanya salurannya udah terbentuk tuh dari mulai tahun 1980-an. Kita berharap kepada pemerintahan pusat lah ya kan, karena saat ini kan lagi gencar-gencarnya nih Bapak Presiden kita untuk meningkatkan swasembada pangan. Nah,
supaya ini dilirik lah gimana irigasi yang didamba-dambakan oleh masyarakat kita ini masuk kemari gitu. Terwujud Pak ya. Terwujud. Jadi perpindahan dari rencana awal bertani ke sawit itu akan terputus dia gitu. Jadi kita berharap baik kepada pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah ini menjadi apalah gitu, jadi prioritas lah gitu Pak ya. Itulah harapan kami mewakili masyarakat Desa Karanggading Pak Budi. Ya, siap. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ada yang dengar ini Pak ya, ada yang melihat, terutama pihak-pihak terkait yang Bapak harapkan tadi, dan mudah-mudahan bisa terwujud nanti keinginan Bapak ke depannya kan gitu. Dan itu Pak, ada satu pertanyaan lagi Pak. Karanggading, kenapa mirip nama desanya sama Pantai Gading, dan ada gading apa ada gajah di sini? Saya kira Pak Wawan ya bisa menambahkan. Ya, jadi kalau sejarah desa menurut arsip kami ya, dari orang-orang tua kita dulu, sebetulnya Karanggading ini kan wilayahnya dulu ini pesisir Pak. Ya, pesisir. Ya, sebelum kita pecah dari berapa desa. Jadi Karanggading ini sebenarnya bukan Pantai Gading aja Pak. Kuala Besar. Kuala Besar, Desa Perkotaan juga dulu Karanggading. Ya, jadi kita udah 4 desa nih. Artinya sampai hari ini sudah melakukan pemekaran ya. Jadi sejarah Karanggading itu sendiri itu yang menurut yang kita tahu bahasanya ini diambil dari gading itu sendiri adalah gading sampan ya. Kalau istilah nelayan itu ada gading sampan itu ya Pak, namanya gading, yang waktu itu dipenuhi oleh kerang-kerang gitulah ya. Ini cerita orang tua dulu, dan ini kita arsip Pak, menjadi sebuah sejarah kenapa nama desa ini. Tapi kalau kembali lagi misalkan, kenapa Pantai Gading juga memakai kata Pantai Gading ya? Mungkin gadingnya itu diambil berdasarkan nama induk, ya pantainya karena memang mereka kan masih dekat dengan wilayah pantai. Saya kira ada kaitannya dengan gading gajah Pak ya? Nggak ada. Jadi gadingnya itu gading sampan Pak, bukan gading gajah ya, gading sampan, karena kita kan mayoritas dulu nelayan pesisir. Apanya itu loh Pak? Saya kira itu. Depan. Oh iya. Oke, demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Kades, Pak Sekdes, dan teman-teman yang lain ini. Setelah ini kita bisa berkunjung pertama ke rumah Bu Tumini. Karena kita diundang Bu Tumini ya kan, untuk melihat rumahnya dan pekarangan yang ada ini ya Bu ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok Wanita Tani KWT Desa Karanggading adalah salah satu KWT yang paling aktif di Kecamatan Secanggang. Seperti halnya tim penggerak PKK, banyak kegiatan yang dilaksanakan, antara lain seperti berkebun, menanam sayur-sayuran dan obat-obatan. Untuk menambah perekonomian, banyak warga desa Karanggading yang membuka tambak
dengan menaburkan bibit ikan dan udang paname. Hal ini tentu patut menjadi perhatian pemerintah, apalagi seperti pengakuan dari warga. Mereka selalu kesulitan untuk memperoleh benih udang, sedangkan bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat belum pernah mereka terima. Iya. Ini tambah apanya nih Bang? Tambah udang Bang. Semua udang? Udang basah. Empat udang ya? Ya. Kapasitas berapa? 1 bulan. Nah, Ukurannya ada yang 1 rantai. nggak apa namanya? Berapa ribu? 50.000. 50.000? Ya. Satu per rantai Per nih? kolam. Per kolam 50.000 ya? Ya, 50.000. Kalau ini 50.000. Ini udah umur berapa? Kalau yang ini umurnya Oh, beda-beda ya? 38 hari. Ya, 2 kolam. Berarti udah agak kasar ya Bang? Ya, ini 38 hari. Kalau ini masih umur 32 hari. Yang ini umurnya baru 1 minggu. Oh, yang 1 minggu? Iya, beda, dibedakan maksudnya. Jadi biasa panen sampai berapa bulan? Kalau 2 bulan? panennya ya kalau dia stabil nggak ada masalah 100 hari. 100 hari panen 3 bulan Ya, 3 bulan. 3 bulan dalam satu kolam ini beratnya berapa ton Bang? Nggak sampai 1 ton apa? Nggak sampai 1 ton? Nggak lah. Kalau dia paling 500 kilo. 1 kilo satu Biasa gitu lah. Ya, kalau dia ukuran kolam segini, kolam 1 rantai. ya. Cuaca ya? Cuaca kalau banyak hujan akan kurang. Oh, ini sekarang ini sedang banyak hujan nih? Ini stabil nih. Oh, ini stabil nih ya? Lumayan. Berarti nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya? Ya. Jadi harapannya apa Bang? Harapan Abang lah ke depannya. Harapannya Kita sama pemerintah misalnya, sama apa? ya harapannya kalau ada, kalau pemasaran ya nggak sulit Pak. Nggak sulit ya? Nggak sulit. Masalahnya sekarang ini banyak juga kawan-kawan yang KU nih ya karena itu tadi bibit kurang bagus. Bibit benurnya kurang bagus. Biasa dari mana kita beli sendiri apa itu? Kalau benur dari benur Pak? Hah? Benurnya? Ah. Benurnya dari Tanjung Beringin. Dari apa? Kanti Cermin. Oh, jauh ya. Ya. Dari Aceh. Dari perikanan sendiri nggak ada perikanan Kabupaten Langkat? Kalau perikanan belum pernah kemari Pak. Belum ya. Belum. ya? Perikanan belum ada masuk, belum ada bantuan lah. Belum pernah perikanan dari Kabupaten Langkat masuk ya? Kemari belum pernah. Belum ya? Paling yang ke apa sana lah.